Nama saya Yolanda Ade Prasiska Putri, kelas 12 IPA 5, absen 35. Di sini saya akan menceritakan tentang dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, Cina. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung, sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 semakin pesat. Hingga Kamis 26 Maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh virus COVID-19 tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19 pada 26 Maret 2020. Tercatat 893 orang positif virus corona. Di antaranya 35 orang sembuh, 780 orang masih dirawat, dan 78 orang lainnya telah meninggal dunia. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang dan perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun, dengan adanya COVID-19, semuanya tak lagi sama. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya belanjanya itu menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada 8 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi relatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat di luar. Contohnya, Aston Bogor Hotel dan Resort merupakan penutupan yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2020, serta 120 karyawan dipulangkan karena adanya penurunan bisnis yang diakibatkan oleh pandemi dari virus corona ini. Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19, yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah secara langsung, sekarang terpaksa harus berada di dalam rumah. Serta ada banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja atau PHK karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang tergantung pada mesin yang berada di tempat produksi. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu, sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa merasakan atau dapat pendapatan yang merugi. Adapun penyebab lain dari PHK para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang diimpor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok, sehingga akan menghambat pendapatan industri. Perusahaan yang berhenti beroperasi ini dan peningkatan jumlah angka ini
Pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto atau PDB serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasan mengapa tidak mengeluarkan kebijakan lockdown dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Presiden Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan lockdown bukan tanpa alasan. Menurut beliau, setiap negara memiliki karakter dan budayanya yang berbeda-beda. Beliau juga mengaku telah melakukan kalkulasi atau analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan lockdown. Apabila Presiden mengeluarkan kebijakan lockdown, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang akan berhenti secara besar-besaran. Secara gantinya atau sebagai gantinya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Meskipun kebijakan tersebut diberlakukan, namun masih ada orang-orang yang nakal untuk keluar rumah, untuk berrekreasi di luar. Jadi kegiatan belajar itu dan pekerjaan itu harap dihentikan sementara dan bekerjalah di rumah dan digunakan untuk sebaik-baiknya dan keluarga. Jadi tidak untuk berlibur di luar kota. Kita sebagai siswa atau sebagai warga negara yang baik dan patuh pada aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, dan kita harus perlu disiplin terhadap kebijakan social distancing dan jarak atau jaga jarak aman yang bisa disebut di rumah aja untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19 dan perekonomian Indonesia semoga cepat pulih. Dan itu saja yang saya bisa ceritakan tentang dampak pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.